Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih buat semua dukungan kalian. Oke, jadi video kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai culture shock yang saya alami sewaktu saya pertama-tama kali datang di Amerika. Waktu itu saya datang di Amerika tahun 2016, tentunya kita dari negara kebudayaan, latar belakang berbeda dan pindah ke negara lain, tentunya kalian akan merasakan apa tuh namanya culture shock. Dan apa yang saya cerita di sini ini adalah pengalaman saya sendiri yang saya alami waktu pertama kali saya berada di Amerika gitu ya, dan saya ingin berbagi kepada kalian. Mungkin ada teman-teman yang mau atau berkunjung visit Amerika one day, mungkin dengan pengalaman saya kali ini bisa menjadi kisi-kisi buat kalian supaya kalian juga tidak kaget. Dan ya, culture shock pertama kali yang saya rasakan yaitu ketika saya dan suami kita berkunjung di salah satu kakak dari suami saya, berkunjung ke rumahnya. Dan ketika kakak ipar saya itu, dia menawarkan untuk saya minum karena masih malu-malu karena baru. Jadi saya hanya meminta air saja ya, air putih, air biasa. Pada saat itu ketika saya melihat dia memutar air kran dan dia taruh gelasnya di bawah air itu, di bawah air kran itu, saya sangat kaget dan dia langsung kasih kepada saya. Dan saya yang, oh my god, orang ini sangat tidak sopan sekali. Kenapa dia kasih air mentah kepada saya? Tapi ternyata guys, di Amerika, kalian minum langsung dari air kran. Entah itu air kran yang ada di dapur, bathroom, di kamar mandi, kalian bisa langsung minum airnya. Karena sebagian besar rumah-rumah yang ada di Amerika sini, airnya tuh sudah difilter sedemikian rupa, jadi kalian bisa langsung minum. Kalau kita kan di Indonesia, kalau kita minum air kran, pasti kita akan sakit perut atau apalah, dan kita harus merebus air tersebut, bukan? Di sini tidak guys. Kalian harus langsung, kalian tidak masalah untuk minum air langsung dari air kran. Dan waktu kakak ipar saya itu, dia kasih gelasnya kepada saya dan saya yang, oh my god, apakah saya ini harus minum atau tidak? Dan saya tidak minum guys. Jujur waktu itu saya tidak minum karena saya takut. Ceritanya kan baru pertama kali datang, jadi tidak pengetahuan mengenai hal filter air itu belum begitu tahu ya. Tapi setelah itu akhirnya saya tahu, dijelaskan, suami saya jelaskan bahwa it's okay, tidak apa-apa kalau kamu minum air dari air kran, karena hampir sebagian besar semua air yang di sini, di kran, di rumah orang Amerika itu semuanya punya filter, jadi aman untuk diminum tanpa harus direbus-rebus seperti kita yang ada di Indonesia. Berikutnya guys, mengenai pasang bendera. Jadi di Amerika sini saya sangat kaget ketika melihat ada sebagian besar neighbor saya, para tetangga, meskipun itu bukan hari raya, tapi mereka memasang bendera. Kalau kita di Indonesia kan, kita akan pasang bendera kalau 17 Agustus atau ada hari-hari nasional lainnya yang memang kita mengharuskan pasang bendera. Tapi di sini guys, meskipun bukan hari nasional atau bukan hari kemerdekaan, banyak rumah-rumah di Amerika itu mereka pasang bendera. Dan itu sangat membuat saya heran. Loh, kenapa ini dia orang-orang pada pasang bendera di depan rumah mereka? Di sini sudah biasa, dan kata mereka atau kata orang-orang dan bahkan kata orang-orang dari sekitar saya, mereka bilang sebagian besar kalau mereka pasang bendera seperti itu setahun penuh atau selalu mereka pasang bendera, itu artinya mereka tuh jiwa patriot mereka tuh sangat tinggi ya. Dan saya yang, oh begitu, oke. Jadi saya yang, oh my god, berbeda ya, berbeda sekali dengan kita di Indonesia. Tidak setiap hari kita pasang bendera ya, mungkin hanya satu hari, pada saat hari tersebut
hari nasional tersebut. Kalau di sini tidak, guys. Sepanjang tahun mereka akan pasang bendera. Dan ketika belanja di grocery store, mau belanja bahan makanan, dan kalau kalian mau beli susu di sini, di Amerika sini guys, saya sangat terkejut dan terkaget juga. Ada berbagai macam pilihan susu. Di Indonesia kalau kita beli susu ya sudah susu itu aja ya gitu. Tapi di sini banyak sekali berbagai macam brand susu. Ada yang 1%, 2%, ada almond milk, ada oat milk, ada camel milk, dan bahkan ada cashew milk, dan berbagai macam milk, berbagai macam susu. Dan kalian akan bingung, ini sebenarnya yang mana ini dia yang cocok untuk saya gitu ya. Dan ya, kalian akan kaget dan bingung. Sebagian besar orang di Amerika sini mereka sangat warm, welcome, dan friendly. Maksudnya apa guys? Mereka tuh berbicara atau memberikan senyuman atau memberikan salam kepada orang yang tidak mereka kenal. Ini pengalaman saya. Waktu saya lari pagi, saya berpapasan dengan sepasang suami istri. Mereka sudah kayak tidak begitu lanjut usia, tapi sudah berumur lah ya. Tiba-tiba mereka kasih salam kepada saya, good morning. And then mereka tanya, how are you this morning? Or how are you? Dan saya yang kaget, saya yang, orang ini saya tidak kenal. Kenapa kalian menanyakan kabar saya? Dan ternyata guys, itu sudah menjadi hal yang biasa di Amerika. Orang menanyakan kabar, orang bilang selamat pagi, orang bilang selamat malam, orang bilang have a good day, have a great day. Itu sudah biasa di sini. Tapi karena kita Indonesia, kita tidak seperti itu. Kita tidak senyum-senyum, tidak memberikan salam, tidak tanya kabar kepada orang yang tidak kenal. Jadi waktu pindah kemari, saya sangat kaget. Orang saya tidak kenal, kenapa dia tanya kabar saya gitu. Itu sudah biasa di sini guys. Dan jadi ya jangan heran kalau pada suatu saat kalau kalian berpapasan dengan orang, terus orang di sini bilang good morning, how are you, have a good day. Itu sudah biasa dan kalian bisa membalasnya gitu. Karena mereka di sini sangat berbicara kepada orang asing, kepada stranger, atau dikatakan meskipun orang itu tidak kita kenal, mereka senyum gitu. Harga barang yang ada di tag baju atau di tag sepatu Anda tidak akan sama harganya ketika kalian akan bayar di kasir. Nah, ini pengalaman saya sendiri guys. Pertama kali saya belanja sendiri tanpa ditemani suami, saya memberanikan diri belanja sendiri waktu itu. Awal-awal waktu datang kemari pertama-tama. Waktu itu saya mau membeli sepatu dan sepatu itu harganya $29.99. Ya, jadi saya sudah wanti-wanti ya mungkin ini akan $30 lah ya. Ketika saya membawa sepatu itu di kasir dan ternyata harganya tuh bukan seperti itu. Harganya tuh $32 sekian-sekian. Dan saya sangat terkejut. Saya yang loh kenapa jadi 29,99 kenapa berubah jadi $30? Ternyata guys, di sini tuh dikenakan pajak. Jadi apa-apa yang kita mau bayar itu semuanya dikenakan pajak. Jangan harap harga barang yang ada di tag baju, sepatu, tas atau apa aja yang kalian akan beli akan sama ketika kalian akan bayar di kasir. No, itu akan berbeda guys. Jadi kalian harus membayar lebih dari harga tersebut. Isi bensin sendiri di pom bensin. Ini saya sampai kaget ya. Loh, waktu itu ketika suami saya dia berhenti di pom bensin, saya kaget ketika dia langsung turun dari mobil dan langsung isi bensin. Saya yang memangnya tidak ada petugas pom bensin untuk isi bensin di mobil. Tidak seperti kita di Indonesia, ada petugas khusus memakai seragam. Ketika kita mau isi bensin, apa itu isi bensin mobil atau motor, ada petugas khusus untuk isi bensin untuk kita ya. Tapi di sini tidak guys. Dan saya sangat kaget waktu suami saya isi bensin di mobil sendiri. Saya yang wow. Begitukah di sini? Ternyata di sini sebagian besar seperti itu. Ada juga beberapa state, mereka ada orang khusus untuk isi bensin.
Kayak contoh di kota saya ini, kalau kita beli bensin di suku Indian, itu mereka isi bensinnya buat ada orang khusus ya isi bensin untuk kita, tapi mereka tidak pakai seragam guys, mereka cuma pakai baju biasa saja gitu. Tapi sebagian besar kalian pada saat mengisi bensin di sini, kalian isi bensin sendiri. Kalau kalian punya peliharaan, contohnya anjing ya, di sini ketika kalian akan membawa keluar anjing kalian, dogi kalian untuk pergi buang air, entah itu air besar atau air kecil. Pertama kali saya perhatikan ya, kenapa bapak-bapak, waktu itu saya ke park, saya ke taman, ada seorang bapak, dia membawa doginya untuk jalan, dan bapak itu dia pakai sarung tangan, dan juga ada bawa kantong plastik. Ternyata guys, saya sangat shock sekali, pada saat pada saat dogi tersebut mau buang air besar ya, kotoran dari dogi tersebut, pemilik atau tuan dari dogi tersebut, dia langsung memungutnya, dia pakai sarung tangan atau tidak pakai kantong plastik, dan kotorannya tuh tidak dibiarkan di taman tersebut. Mereka taruh dalam kantong, dan kalau ada tong sampah, mereka langsung buang di tempat sampah. Isn't that crazy? Jadi saya yang, oh my god, di Indonesia kita tidak seperti itu kan. Kalau kita punya peliharaan, punya anjing, ya sudah kita biarkan mereka buang air, entah itu air besar, air kecil, dan terserah kotorannya mau di mana-mana pun tidak masalah, bahkan kita sudah menginjaknya. Tapi di sini tidak guys. Kalau kalian punya dogi seperti itu, mau bawa keluar, seperti saya bilang tadi, kalian harus mengangkat kotorannya, taruh di kantong, dan buang di tempat sampah. Saya yang, oh my god, this is interesting. Bekerja di Amerika sini guys, kalian itu punya apa yang dinamakan sick days, vacation days. Nah, sick days itu apa? Hari sakit. Oke, di Amerika sini guys, kalau kita sakit, kita tentunya telepon memberitahukan kepada bos kita, manajer kita, bahwa kita tidak bisa masuk hari ini karena kita sakit, ya kan? Dan bos kita langsung bilang, oke, kamu akan pakai sick day kalian. Jadi, meskipun kita sakit, kita tinggal di rumah, kita tidak masuk kerja, mau 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, kalau kita punya sick days, kita tetap dibayar, guys. Jadi, sick days itu 1 bulan, kita dapat 16 jam sick days, artinya 2 hari punya ya. Jadi setiap 1 bulan kita punya 16 jam sick day. Jadi meskipun kita sakit, kita tetap dibayar. Tidak seperti di Indonesia, mungkin kalau kita sakit ya sudah sakit, moga cepat sembuh dan kembali lagi bekerja gitu. Tapi di sini meskipun kita sakit, kita tetap dibayar. Dan vacation day. Nah, vacation day itu di sini, kalau kita mau ambil libur, contohnya kita mau liburan 2 minggu. Kalau kita punya vacation day, itu kita bisa liburan, terserah kita mau liburan kemana. Meskipun kita liburan, tapi kita tetap dibayar. Jadi intinya kita tetap punya pemasukan meskipun kita liburan. Dan itu sangat membuat saya shock. Oh, di sini seperti ini ya. Itu waktu awal-awal ketika saya bekerja pertama kali di Amerika. Di sini, ini membuat saya sangat shock ya. Di sini itu guys, ini masih berhubungan dengan tempat kerja. Kalau ada pria gondrong, bertato, rambutnya panjang ya, panjang terus bertato, looknya kayak preman begitu ya. Mereka diizinkan untuk bekerja meskipun mereka memiliki rambut panjang, asalkan rambutnya disisir dan diikat. Saya punya rekan kerja waktu pertama kali saya bekerja. Saya sempat kayak takut sekali ya untuk berbicara dengan dia, karena pikiran saya mungkin dia baru keluar dari penjara atau apa. Karena menurut pemikiran orang Indonesia kan kalau bertato gitu, rambut panjang, kayak seram begitu ya. Tapi di sini tidak guys. Mereka mengizinkan orang-orang pria meskipun berambut panjang, mereka bisa bekerja. Kalau mungkin di Indonesia, oh kalian harus gunting rambut dulu, rapikan rambut dulu, bla bla bla. Di sini tidak guys. Dan saya like, oh ternyata bisa ya di sini gitu. Tidak apa-apa guys, mereka welcome dan mengizinkan.
masih ada kaitannya juga dengan kerjaan. Waktu ini saya cerita awal-awal ya, awal-awal waktu saya pertama kali bekerja di sini. Waktu awal-awal saya bekerja di sini, saya tidak tahu ya kalau rekan kerja saya itu jeruk makan jeruk. Kalian tahu ya apa maksudnya jeruk makan jeruk? Ya, saya tidak tahu. Ada beberapa dari mereka tuh jeruk makan jeruk. Pria dengan pria, wanita dengan pria dengan pria, wanita dengan wanita. Bahkan manajer saya juga jeruk makan jeruk. Waktu saya buta total, tidak tahu sama sekali. Sampai pada suatu saat, salah satu rekan kerja saya, dia kasih tahu kepada saya. Dia bilang, oh kamu tidak tahu mereka suami istri, bla bla bla. Dan saya bilang, oh ya, bisa kah seperti itu? Sekali lagi, di sini hal-hal tersebut bisa guys. Tidak dipermasalahkan, bahkan diizinkan ya. Dan waktu awal-awal saya merasa kayak, oh no, di Indonesia tidak seperti itu. Tidak diizinkan untuk seperti itu ya. Tapi karena di sini ya sudah kita bekerja sama-sama ya sudah bekerja, dan waktu itu saya masih merasa risih sedikit. Tapi setelah lama-lama ya sudahlah, itu gaya hidup mereka ya, yaitu pilihan mereka. Jadi ya begitulah, kalian akan menemukan jeruk makan jeruk di mana-mana di sini. Oke teman-teman, itu saja video untuk hari ini. Semoga kalian bisa terhibur, dan terima kasih sudah menonton video saya. Buat kalian, buat teman-teman juga mungkin ada culture shock lainnya ketika berada di negara baru, silakan juga kalian bisa komen di bawah. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Dadah.